Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya juga Setia Triputra dengan NIM 2516394. Di sini saya akan membuat tugas video atau tugas akhir dari mata kuliah pengantar sains data, yaitu dengan judul proyek saya adalah analisis eksploratif dan pemodelan sistem rekomendasi dataset anime. Di sini proyek ini bertujuan untuk menguji keselarasan antara preferensi tertulis pengguna dengan riwayat rating mereka menggunakan algoritma machine learning. Nah, oke, di sini untuk struktur foldernya saya mengikuti seperti yang diberikan pada sesuai ketentuannya. Di sini struktur folder bersifat modular, yaitu tidak bertumpuk-tumpuk di satu tempat gitu. Seperti ini, foldernya ada dataset, grafik output, hasil analisis, main.py, readme, dan utils.py. Nah, untuk folder dataset berisi 4 dataset .csv, yaitu anime genre binary.csv, anime.csv, list of user.csv, dan framing data.csv. Nah, untuk perkasus utils.py-nya, yang ini adalah modul helper, yaitu tempat saya meletakkan semua fungsi custom mulai dari pembersihan data, terus statistik deskriptif, terus pemodelan klasifikasi dan regresi, hingga kode visualisasi plot. Hal ini menjaga kode tetap bersih dan tetap reusable. Oke, dan untuk file main.py, di sini adalah driver utama yang mengkoordinasikan seluruh alur eksekusi, serta berkas dokumentasi seperti readme.txt, berkas keluaran laporan hasil analisis.txt, dan grafik dashboard, grafik output.png. Nah, ini tadi adalah keseluruhan dari struktur folder saya. Nah, oke, seperti yang tadi saya bilang, project saya ini menggunakan 4 dataset, yaitu yang pertama anime.csv berisi informasi umum anime seperti skor global, peringkat, popularitas, jumlah anggota episode, dan genre. Terus yang kedua yaitu anime genre binary.csv yang berisi format-format one hot encoded binary dari genre anime tersebut. Terus yang ketiga saya memakai list of user.csv, yaitu membuat profile preferensi 250 pengguna terhadap masing-masing genre dalam skala 0 sampai 10. Terus yang terakhir dataset terakhir yang itu training data.csv berisi 10.000 riwayat transaksi rating aktual yang diberikan pengguna kepada anime tertentu. Nah, terus pada saat pemrosesannya di fungsi clean data ini, saya mengubah kolom episode menjadi bertipe integer numerik, membuang data bernilai kosong, terus dan menyinkronkan ID anime agar konsisten di seluruh dataset. Oh ya, untuk datasetnya saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dengan judul MyMLS 2015 yang dataset dari Chongtan Suwonnong, orang Vietnam ini, update 9 months ago. Nah, kenapa saya menggunakan dataset ini? Karena dataset ini menyediakan data anime, terus preferensi pengguna dan riwayat rating yang saling berhubungan. Terus sehingga untuk analisis data dan pembuatan sistem rekomendasi menggunakan machine learning. Oke, sekarang kita menjalankan programnya, yaitu dengan cara Python main.py, kita enter. Oke, programnya berjalan dan kita lihat di bagian hasil analisis deteksi ini. Nah, tadi sebelumnya tuh nggak ada, setelah kita jalankan programnya, dia langsung load di dalam hasil analisis deteksi ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada statistik deskriptif dataset, yaitu ada total anime data ada 2037 judul, terus rata-rata skor anime 7,91, total dari user unique-nya itu 250 user, dan total rating riwayat 1000 rating, rata-rata rating yang diberikan 4,32, rata-rata rating per user 40.0,
Dan anime yang paling sering di rating itu Ginga Eiyu dan Setsu atau Naruto Tatakai no Kofutsuri. Apa yang coba kita lihat? Kita lihat ini anime apa ya? Hmm, oke. Anime 90-an sepertinya. Oke, lanjut. Terus kita lanjut ke genre terpopulernya itu di urutan pertama ada action dengan 809 anime, terus yang dilanjutkan dengan komedi yang 609 anime, shonen, drama, dan fantasi. Itu adalah top 5 frekuensi terbanyak untuk genrenya. Terus selanjutnya ada analisis preferensi user versus perilaku aktual. Nah itu adalah hubungan antara preferensi genre yang dikirimkan dengan rating yang benar-benar mereka berikan. Uh, Hasil uji korelasi hmm, hasil uji korelasi persennya ada di memperoleh nilai 0,5435 yang menunjukkan adanya korelasi positif. Hal ini berarti preferensi genre yang diisi oleh pengguna cukup sesuai dengan perilaku mereka saat memberikan rating pada anime. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke visualisasi hasil analisis dan evaluasi model yang dihasilkan oleh program yaitu pada di grafik output.png ini. Dan bisa dilihat pada grafik yang di kiri atas ini, kita bisa lihat distribusi skor rata anime dan distribusi rating yang diberikan oleh pengguna. Di sini terlihat bahwa sebagian besar anime memiliki skor global di kisaran 7 hingga 8. Di bagian sini, yang paling tinggi yaitu 7 hingga 8. Dan sedangkan rating yang diberikan bervariasi mulai dari 0 hingga 10 dan seperti yang saya bilang tadi, yang paling tinggi pada di kisaran 7 hingga 8. Nah, oke, kita beralih ke grafik sebelah yaitu preferensi genre versus rating actual user. Sini ditampilkan hubungan antara preferensi genre pengguna dengan rating aktual yang menggunakan scattered plot. Oke, garis yang cenderung naik menunjukkan adanya korelasi positif hingga semakin tinggi preferensi pengguna terhadap suatu genre, maka cenderung semakin tinggi pula rating yang diberikan pada anime dengan genre tersebut. Terus yang pada kanan kiri bawah, nah kita bisa lihat 10 genre terpopuler pada dataset anime yang tadi bisa kita lihat sebelumnya. Ini ada action dengan urutan paling atas, terus diikuti dengan komedi, shonen, drama, fantasi, adventure, school, romance, sci-fi, dan supernatural. Oke, pada grafik selanjutnya, grafik terakhir yaitu evaluasi model rating aktual versus prediksi. Ini kita bisa lihat ditampilkan hasil evaluasi model random forest regressor. Semua horizontal menunjukkan rating aktual, sedangkan semua vertikal menunjukkan hasil prediksi model. Garis merah putus-putus yang bisa dilihat di sini itu artinya merupakan kondisi prediksi yang sempurna. Terlihat bahwa sebagian besar titik berada pada cukup dekat dengan garis putus-putus tersebut. Titik-titik ini cukup dekat dengan garis merah putus-putus ini. Terus sehingga menunjukkan bahwa model mampu memprediksi rating pengguna dengan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh RMSI sebesar 1,5789 yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 1,5 poin dari skala rating 10. Oke, kesimpulannya proyek ini berhasil merestrukturisasi folder proyek secara rapi, melakukan analisis korelasi data preferensi, serta membangun sistem prediksi klasifikasi dan rekomendasi berbasis random forest. Rekomendasi ini lengkap kembali telah dilampirkan di berkas redmi.txt dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.